Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini gua akan menceritakan film yang berjudul Dawn of the Planet of the Apes yang merupakan sequel kedua dari film sebelumnya, Rise of the Planet of the Apes. Pada film yang kedua ini, Caesar yang telah menjadi pemimpin koloninya menemui situasi yang sangat sulit di mana ia ingin menolong manusia tapi di sisi lain koloninya bisa saja terancam. Lalu, bagaimana ceritanya? Mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, sebuah berita menunjukkan situasi di bumi sekarang, di mana virus simian telah merenggut nyawa banyak manusia hingga populasi manusia tinggal sedikit. Scene berpindah di mana Caesar telah menjadi pemimpin koloninya sedang berburu rusa untuk menjadi santapan makanan mereka. Pada saat itu, anak Caesar yang ikut berburu bertemu dengan beruang yang besar di mana beruang tersebut melukainya. Lalu, Caesar pun berusaha menolong anaknya. Beruntung saat itu Caesar dan anaknya dapat diselamatkan oleh Koba. Setelah berburu, mereka pun kembali pulang, di mana nampak banyak kera di sana. Caesar yang baru saja sampai mendapatkan panggilan, di mana istrinya ternyata akan segera melahirkan. Setelah dari sana, Caesar pun berkomunikasi dengan Morris, di mana nampaknya Caesar sedikit memikirkan tentang manusia yang telah lama tidak kelihatan. Sementara itu, anak Caesar dan temannya sedang mencari ikan, namun sesaat mereka ingin pulang, mereka pun bertemu dengan seorang manusia. Sayangnya, pertemuan itu membuat kondisi menjadi tegang, di mana sesaat si pria menembak salah satu kera, semua kawanan kera pun berkumpul dan membuat beberapa manusia di sana ketakutan. Mereka pun terpaksa diusir dari tempat itu. Pada saat itu, Caesar pun menyuruh Koba untuk mengikuti manusia dan mengetahui jika mereka masih ada dan tinggal di kota walaupun dengan jumlah yang sedikit. Di sisi lain, seorang pria bernama Malcolm yang baru saja sampai di pos jaga menceritakan kejadian sebelumnya kepada seorang pria yang tampaknya menjadi pemimpin koloni manusia di sana. Ia bernama Dreyfus. They spoke. That is not possible. I'm telling you, Dreyfus, they did. It was incredible. What are we gonna do? I don't know. We need that power. I mean, he. That's what we're trying to tell you, okay? It was unlike anything you've ever seen before. Kembali lagi ke koloni kera di mana saat itu sedang melakukan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Caesar. Saat itu, Koba yang memiliki dendam dengan manusia menyarankan agar mereka menyerang manusia sebelum mereka diserang. Pada saat itu, Caesar pun tidak setuju karena perang akan menimbulkan banyak korban kera maupun manusia.
Caesar yang tidak berniat untuk perang akhirnya mendatangi koloni manusia untuk menunjukkan kekuatan mereka sekaligus untuk memperingatkan manusia agar tidak kembali ke hutan. That's a hell of a lot more than 80. Apes! To ape home! Do not come back. Kedatangan para kera itu tentu membuat para manusia ketakutan, di mana terjadi kepanikan saat itu. Pada saat itu, Dreyfus pun mencoba menenangkan orang-orang yang panik tersebut dengan memberikan janji-janji manis bahwa mereka akan aman karena koloni manusia memiliki persenjataan yang lengkap untuk melindungi diri. But I recognize the trust you've all placed in me. So what do we do now? Giving us the tools to reconnect to the rest of the world. Setelah itu, Malcolm dan Dreyfus pun bertemu di mana mereka membahas tentang sumber daya yang mereka butuhkan untuk keberlangsungan hidup mereka. Di sini kita mengetahui jika di hutan tempat koloni kera terdapat bendungan yang dapat memberikan energi listrik ke pusat kota, di mana energi listrik itu tidak hanya untuk membuat cahaya lampu, melainkan untuk berkomunikasi dengan manusia lain yang mungkin saja masih ada. Pada saat itu, Malcolm yang tidak memiliki cara lain, ia pun berniat berbicara dengan Caesar dan menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke hutan. I know, I wouldn't be here unless it was... Okay. And you'll understand. The city used to run off nuclear power, but that ran out years ago. Caesar yang mengerti maksud dari Malcolm akhirnya mengizinkan manusia untuk mengerjakan bendungan, namun dengan syarat tidak ada seorang pun yang membawa senjata. We need to give them our guns. That's the one condition. Di sisi lain, Koba yang sangat membenci manusia protes kepada Caesar di mana ia tidak setuju jika Caesar mengizinkan manusia bekerja di bendungan. Saat itu, sedikit ada ketegangan antara Caesar dan Koba. Human work. Human work! Ketika paginya, Malcolm dan tim pun bersiap-siap untuk bekerja. Sementara itu, Koba yang tidak percaya dengan manusia nekat untuk mendatangi markas manusia di mana saat itu Koba melihat manusia memiliki persenjataan yang lengkap. Ketika Koba sedang berada di gudang persenjataan itu, ia tiba-tiba dipergoki oleh dua orang pria di mana pria-pria itu membawa senjata. Beruntung, saat itu Koba berhasil mengelabui dua pria tersebut dan berhasil pergi dari sana. Don't you move! Don't move! Holy shit! You lost? Trying to get home? Kembali ke Malcolm dan timnya di mana mereka berniat untuk meledakkan ranting-ranting pohon yang menghambat air di bendungan tersebut. Ketika itu, akibat ledakan tersebut, Malcolm dan tim pun terjebak di gorong kecil. Namun beruntung, mereka dapat diselamatkan oleh para kera. Pada saat di luar, Malcolm pun berterima kasih dengan Caesar karena telah menyelamatkan mereka.
Namun, hal buruk pun terjadi di mana Caesar mengetahui jika manusia kedapatan membawa senjata di sana. I'll kill you. Mengetahui kalau ia ditipu, Caesar pun marah dan mengusir manusia untuk pergi dari sana sekarang juga. Human, leave now. Malcolm yang merasa jika pekerjaannya tinggal sedikit lagi kembali ke tempat Caesar untuk membujuknya dan diikuti oleh sang istri. Pada saat sampai di rumah Caesar, Malcolm dan istri pun melihat istri Caesar kelihatan sakit. Ketika itu, mereka pun menawarkan obat untuk diberikan kepada istri Caesar. Malcolm pun diberikan izin untuk bekerja kembali. Namun, dengan syarat si pria pembuat onar tidak boleh ikut bersama mereka. Okay. Sementara itu, Cowboy yang telah kembali ingin bertemu dengan Caesar untuk memberitahu tentang persenjataan manusia. Namun, saat ia berada di bendungan, Cowboy yang membuat marah Caesar akhirnya berkelahi di sana. Where's Caesar? You love humans more than apes. Ketika perkelahian itu berakhir dan pada malamnya, Cowboy berkomunikasi dengan anak Caesar bahwa ia khawatir dengan keadaan Caesar yang terlalu memperdulikan manusia. Ketika paginya, Morris dan beberapa kera mengunjungi camp manusia di mana saat itu Morris yang dekat dengan manusia berinteraksi dengan anak Malcolm. We were hanging out at this kegger down at the swimming pool. Here. Kembali lagi ke Koba di mana ia mendatangi gudang persenjataan manusia dan bertemu dengan dua pria sebelumnya. Pada saat itu, Koba pun membunuh dua pria tersebut dan mengambil senjata mereka untuk melakukan kudeta terhadap Caesar. Di sisi lain, pekerjaan Malcolm dan tim akhirnya berbuah manis di mana daya listrik mereka sekarang telah kembali. Koba yang telah kembali dengan sengaja mendatangi si pria pembuat onar dan membunuhnya di sana. You son of a bitch! Tidak hanya membunuh sang pria, ia pun akhirnya menembak Caesar yang sedang bersama manusia dan merancang situasi seolah-olah manusia membunuh Caesar dan membakar rumah para kera.
Malcolm dan timnya yang merasa akan dikambing putihkan akhirnya pergi dari tempat itu, sedangkan Koba yang berhasil dengan rencananya akhirnya mempengaruhi semua kera untuk menyerang manusia. Di tempat lain, Dreyfus dan beberapa orang sedang menghubungi markas manusia di tempat lain yang mungkin saja masih ada menggunakan saluran radio. Tak lama, ia pun mendapatkan kabar kalau para kera telah menyerang gudang persenjataan. Para manusia pun akhirnya bersiap-siap untuk menghadapi serangan dan peperangan pun dimulai. The apes attacked the armories. Peperangan itu berlangsung sangat sengit, namun pada akhirnya para kera dapat mengalahkan dan menangkap para manusia. Kembali lagi ke Malcolm dan keluarganya yang ternyata menemukan Caesar yang masih hidup. Saat itu, Caesar pun mengatakan jika yang menembaknya adalah kera lain. Malcolm yang membawa Caesar diarahkan ke rumah Will, tempat Caesar kecil dirawat. Saat itu, sang istri mengatakan bahwa ia harus segera mengoperasi Caesar, namun terkendala dengan alat medis. Di mana ketika itu Malcolm pun memutuskan kembali ke kota untuk mengambil perlengkapan dan obat untuk operasi Caesar. Di kota, Koba yang telah menjadi pemimpin kelompok kera mengurung manusia dan kera-kera yang tidak mau mengikutinya. Kembali ke Malcolm yang telah berada di kota dan berhasil mengambil perlengkapan operasi. Saat itu, tanpa sengaja ia bertemu dengan anak Caesar dan memberitahukan jika ayahnya masih hidup. Anak Caesar pun mengikuti Malcolm dan melihat kondisi ayahnya yang sedang sekarat. Tak lama, istri Malcolm pun memulai operasinya. Ketika Caesar sadar, anaknya pun menceritakan tentang para koloni kera yang menyerang manusia. Saat itu, sang anak pun akhirnya sadar bahwa ia selama ini salah dan memutuskan untuk membantu sang ayah. Anak Caesar pun kembali ke kota dan bertemu dengan Morris dan yang lainnya untuk merencanakan sesuatu. Lalu, ketika malamnya, mereka pun berhasil bebas dari kurungan dengan mengalahkan beberapa kera pemberontak. Kembali ke Caesar yang telah 2 hari menunggu anaknya yang tak kunjung pulang, melihat ke kamarnya sewaktu kecil, dan melihat video dokumentasi Will saat bersamanya. Tak lama, Caesar pun melihat anaknya dan beberapa kera telah kembali. Saat itu, sang anak pun mengatakan kalau Koba memanggil para betina dan anak-anak untuk ke kota. Lalu, mereka pun memutuskan untuk segera ke kota bersama Malcolm.
Ketika berada di terowongan kereta, Malcolm dan para kera pun terkejut karena ditembaki saat itu. Namun beruntung yang menembak dari pihak manusia, di mana Malcolm mengatakan jika jangan ada yang menembaknya lagi. Lalu Malcolm mengarahkan Caesar untuk menaiki tangga agar mereka tidak bertemu manusia. Malcolm yang ternyata bertemu Dreyfus telah menyiapkan bom untuk meledakkan menara di mana para kera sekarang berada. Ketika itu, Malcolm pun memutuskan untuk membantu Caesar dan koloninya agar bom itu tidak diledakkan saat itu. Sementara itu, Caesar yang telah berada di atas menara akhirnya bertarung dengan Koba. Caesar has no place. Di sisi lain, penjelasan Malcolm yang memutuskan untuk membantu Caesar dan kelompoknya tidak dapat diterima oleh Dreyfus, di mana ketika itu Dreyfus pun memutuskan untuk meledakkan bom yang telah terpasang dengan mengorbankan nyawanya. Dreyfus, what are you doing? Ledakan itu seketika membuat menara tersebut hancur berantakan. Para kera pun akhirnya banyak menjadi korban saat itu. Lalu, Koba yang masih selamat saat itu bertindak licik di mana ia berniat menembak Caesar. Di akhir perkelahian, Caesar pun berhasil mengalahkan Koba. Saat semuanya telah berakhir, Caesar pun bertemu dengan Malcolm di mana Malcolm mengatakan jika para tentara akan segera datang dan akan memulai perang. You're not safe here. They made contact. All the people are coming. So War has already. Di akhir film, Caesar pun kembali dengan keluarganya dan kembali menjadi pemimpin dari koloninya. Lalu, film pun berakhir. Oke sobat, pada sequel kedua ini nampaknya peperangan antara manusia dan kera akan segera dimulai. Lalu, bagaimana nasib Caesar dan koloninya? Apakah mereka semua dapat memenangkan peperangan ini? Atau mereka semua akan musnah dibantai manusia? Nantikan di video berikutnya. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.